Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Fakultas Agama Islam UISU dengan NIDN 0117 018202. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah Kepemimpinan Pendidikan dengan bobot SKS 2 SKS yang diajarkan di semester ganjil. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode Delivery Interaction Assessment. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan yaitu 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Menguasai konsep, teori, dan prinsip kepemimpinan dalam konteks pendidikan. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan strategis berbasis data, teori, dan nilai-nilai Islami dalam bidang manajemen pendidikan. Yang keempat, mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan Islam sesuai dengan prinsip manajemen modern dan nilai-nilai Islami. Dari hasil pembelajaran, mahasiswa diharapkan 1. Mampu menjelaskan konsep dasar pendidikan secara teoritis dan aplikatif. Kedua, mampu menguraikan teori-teori kepemimpinan klasik maupun modern sesuai penerapannya dalam lembaga pendidikan. Ketiga, mampu menunjukkan pentingnya etika, integritas, dan tanggung jawab moral dalam praktik kepemimpinan pendidikan. Keempat, mampu mengembangkan ide-ide inovatif dan kreatif dalam kepemimpinan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan. Kelima, mampu merumuskan visi dan misi kepemimpinan pendidikan yang berorientasi pada pembangunan jangka panjang lembaga pendidikan. 6. Mampu mengelola perubahan organisasi pendidikan secara efektif melalui strategi kepemimpinan yang adaptif. 7. Mampu menerapkan gaya kepemimpinan transformasional dalam motivasi, menginspirasi, dan memberdayakan tenaga kependidikan. 8. Mampu menjelaskan prinsip kepemimpinan spiritual dan mengintegrasikannya dalam praktik kepemimpinan pendidikan yang humanis. 9. Mampu memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung proses kepemimpinan, pengelolaan informasi, dan pengambilan keputusan di lembaga pendidikan. Yang 10, mampu membangun budaya kerjasama, partisipasi, dan kolaborasi dalam lingkungan pendidikan. 11, mampu menerapkan prinsip kesetaraan gender dan keberagaman budaya dalam praktik. 12, mampu merancang strategis kepemimpinan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru. 13. Mampu melakukan evaluasi terhadap kinerja kepemimpinan pendidikan dan menyusun laporan akuntabilitas. 14. Mampu menganalisis tantangan kepemimpinan pendidikan dalam konteks globalisasi. Adapun kajian materi pembelajaran mata kuliah kepemimpinan pendidikan yaitu 1. Landasan filosofis kepemimpinan pendidikan. 2. Teori-teori kepemimpinan dalam pendidikan. 3. Etika dan integritas pemimpin pendidikan. 4. Kepemimpinan inovatif dan kreatif dalam pendidikan. 5. Kepemimpinan visioner dalam pendidikan. 6. Kepemimpinan dan manajemen perubahan dalam pendidikan. 7. Kepemimpinan transformasional dalam pendidikan. Ke-8. Ujian tengah semester. 9. Kepemimpinan spiritual dalam pendidikan. 10. Kepemimpinan digital dalam pendidikan. 11. Kepemimpinan kolaboratif dan partisipatif dalam pendidikan. 12. Kepemimpinan gender dan multikultural dalam pendidikan. 13. Pengembangan profesionalisme guru melalui kepemimpinan. 14. Evaluasi dan akuntabilitas kepemimpinan pendidikan. 15. Kepemimpinan pendidikan dalam perspektif global. 16. Ujian akhir semester atau UAS. Adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan melakukan perkenalan untuk membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Kedua, saya melakukan brainstorming
dengan harapan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas dan terbuka yang mendorong setiap mahasiswa untuk berperan aktif. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan termasuk topik pembelajaran dan tugas agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Dalam diskusi, saya biasa memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus, lebih giat, dan lebih serius. Selanjutnya, saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait proses pembelajaran melalui tugas, kuis, dan presentasi. Itulah gambaran dari pembelajaran mata kuliah kepemimpinan pendidikan. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu textbook, diantaranya buku karangan Bernard Embas 2019 tentang transformational leadership. 2. Ki Hajar Dewantara 2013 pemikiran konsepsi keteladanan. Ketiga, Mulyasa 2020 manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah. Kemudian media online yang saya gunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Biasanya di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelum dan akan dilanjutkan materi yang akan datang. Strategi kedua adalah dengan case method dan collaborate learning dengan memberikan contoh kasus secara kolaborasi terkait dengan masalah belajar serta memberikan kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Selanjutnya, dalam perkuliahan saya juga menggunakan saluran komunikasi. Yang pertama, menggunakan grup WhatsApp. Hal ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan hal-hal yang terkait dalam pembelajaran atau terkait kendala-kendala selama proses pembelajaran. Pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran. Dalam proses ini, bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa? Di awal pertemuan, saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu kehadiran 10%, tugas 30%, kuis 20%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah kepemimpinan pendidikan secara tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, pada pagi hari ini ya, saya ingin menyampaikan pembelajaran terkait kepemimpinan pendidikan ya. Nah, alangkah baiknya ya kita sebelum memulai perkuliahan ya pembelajaran ini kita mulai dengan baca doa supaya mendapat berkah dari Allah ya. Baik. Kita mulai doa bersama. Amin. Pada hari ini ya, minggu ketiga kita mempelajari tentang kepemimpinan pendidikan ya. Tapi sebelum memulai perkuliahan kita pada hari ini ya, saya ingin merefresh kembali ya. Di antara kalian masih ingat enggak materi pembelajaran kita yang minggu lalu? Ada ingat? Ya? Di minggu lalu itu kita mempelajari tentang kepemimpinan inovatif dan kreatif dalam pendidikan. Ya. Jadi ada karakteristiknya kepemimpinan inovatif dan kreatif. Itu yang pertama visioner. Iya. Itu memiliki pandangan jauh ke depan. Yang kedua itu dia adaptif, mampu
menyesuaikan diri dengan perubahan. Iya. Selanjutnya itu ada berpikir kritis dan kreatif, Iya. mampu menghasilkan ide baru. Keempat, ada berani mengambil risiko, itu dia tidak takut mencoba untuk hal yang baru. Terakhir itu ada kolaboratif, yaitu mampu bekerja sama dengan berbagai pihak. Jadi karakteristik ini menjadi modal utama dalam menciptakan perubahan positif dalam lembaga pendidikan. Iya. Ada lagi? Iya. Di minggu lalu juga kita belajar tentang peran kepemimpinan inovatif Iya. dalam pendidikan. Iya. Nah, pemimpin yang inovatif ini Bu berperan dalam mengembangkan metode pembelajaran yang baru, mendorong penggunaan teknologi pendidikan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lalu ada juga Bu, menciptakan budaya inovasi di sekolah, menyelesaikan masalah pendidikan secara kreatif. Nah, peran ini Bu penting Bu untuk menjawab tantangan pendidikan di era modern Bu. Ya, itu tadi ya perkuliahan kita pada minggu lalu ya. Nah, saya sangat apresiasi sama kalian karena masih refresh kembali, ya. Baik, saya lihat ya semua ada yang nggak hadir atau belum ini ya. Nah, baik, kita mulai absen sebentar ya sebelum memulai perkuliahan kita, yaitu Juliana hadir, oh ya hadir. Putri Eka Lestari, Rahayu Pohan, M. Arsal, ya. Baik ya, hari ini kita mempelajari materi tentang kepemimpinan pendidikan arsitek masa depan lembaga. Tentang kepemimpinan pendidikan arsitek masa depan lembaga, ya, di mana visi dan misi ya kepemimpinan yang berorientasi pada jangka panjang, ya, membangun fondasi yang kokoh untuk lembaga pendidikan yang unggul dan berkelanjutan, ya. Kemudian di tantangan era VUCA ini, ya, di tantangan era VUCA ini tekanan ada perubahan teknologi, tekanan daya saing, ya. Kemudian kompetisi, di mana kompetisi antar lembaga semakin ketat, ya, diferensi. Nah, keterbatasan sumber daya, ya, di mana efektivitas strategis bukan pilihan melainkan ketahanan, ya, keharusan ketika sumber daya terbatas, namun tuntutan mutu harus meningkat. Nah, kemudian kita hakikat kepemimpinan visioner. Nah, di sini pemimpin visioner bukan sekedar pemimpin, ya, mereka adalah arsitek yang menyatukan imajinasi, strategis serta integritas moral yang teguh. Imajinasi dan integritas, ya. Nah, strategi besar hanya bermakna bila bernasib pada kejujuran dan nilai luhur yang konsisten, ya. Nah, kepemimpinan visioner dimulai dari imajinasi, kemampuan, ya, untuk membayangkan masa depan yang lebih baik, ya, dari bukan kondisi pada saat ini, ya. Dan kemampuan untuk mengkomunikasikan imajinasi itu, ya, dengan cara yang inspirasi dan meyakinkan, ya. Nah, pemimpin yang berintegritas itu akan membangun kepercayaan institusi, ya, yang menjadi institusi nasional yang paling berharga pada kemajuan lembaganya, ya. Nah, kemudian mobilisasi kolektif, ya, di mana menggerakkan seluruh elemen institusi menjadi satu arah, ya, dengan energi dan komit bersama. Kemudian pemimpin yang mampu mengorganisasikan kolektif ini adalah mereka yang berhasil menciptakan, ya, kebersamaan, komit bersama terhadap visi dan misi dan tujuan institusi, ya. Kemudian transformasi beretika. Nah, ini perubahan sejati yang berakar pada nilai.
bukan sekedar inovasi tetapi evolusi berkarakter dan bermartabat ya. Maka nomor satu bagi pemimpin itu adalah karakter ya. Dengan karakter yang baik dia akan menjadi pemimpin yang dihormati ya. Dengan karakter yang baik dia akan menjadi pemimpin yang punya integritas ya. Dengan karakter yang baik juga dia akan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan memikirkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ya. Makanya tidak semua orang bisa menjadi pemimpin karena membangun karakter itu tidak mudah dan tidak semua orang punya karakter yang tepat ya untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian kurikulum berbasis budaya lokal, di mana integrasi kearifan lokal memperkuat identitas ya dan relevansi pendidikan yang dengan peserta didik. Kemudian ekosistem profil lulusan, di mana lingkungan sekolah dirancang untuk menumbuhkan ya kompetensi dan karakter yang dibutuhkan masa depan ya. Nah, kemudian membangun jaringan stakeholder ya. Nah, lembaga pendidikan yang kuat ya tidak bisa berdiri sendiri. Ia tumbuh dalam ekosistem kolaborasi yang sehat. Nah, bersama pemangku kepentingan ya kan. Nah, di sini terdapat 3 strategi konkret ya dalam membangun jaringan stakeholder. Yang pertama, kolaborasi lintas sektor ya, yang membangun kemitraan strategis dengan pemerintah, industri, dan komunitas, ekosistem pendidikan yang berkelanjutan ya. Yang kedua, dialog berkala ya. Di sini di mana mereka harus mendengarkan saran, harapan dan keluhan stakeholder secara rutin sebagai sumber data perbaikan yang paling otentik. Tadi saya sudah menjelaskan terkait materi pembelajaran kepemimpinan pendidikan ya. Nah, kira-kira dari adik-adik sekalian ada kira-kira yang mau bertanya? Kita buka sesi diskusi lah ya. Untuk adik-adik sekalian. Saya ingin bertanya, saya sangat tertarik dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai kepemimpinan yang visioner. Nah, saya pribadi memiliki aspirasi untuk menjadi seorang pemimpin di masa depan. Nah, sehubungan dengan hal itu, bagaimana sih langkah-langkah atau strategi yang digunakan oleh seorang kepala sekolah yang visioner dalam menyusun visi dan misi sekolah agar membangun perubahan yang progresif? Iya, mahasiswa yang pertama, Feby, ya, terkait pembelajaran kepemimpinan visioner ini, ya, saya ingin menjadi seorang pemimpin, ya. Nah, bagaimana cara pemimpin menjadi pemimpin kepala sekolah visioner yang menyusun visi misi sekolah, ya? Ya, baik. Pertanyaan yang baik, ya. Nah, gini, pemimpin kepala sekolah visioner ya menyusun visi dan misi dengan berorientasi pada cita-cita masa depan sekolah ya kan, dan menjawab tantangan kebutuhan pendidikan ya di masa yang akan datang ya. Nah, bukan hanya berfokus pada kondisi saat ini. Ya. Nah, adapun tahap yang mesti dilakukan oleh seorang pemimpin, ya. Pertama, dia menganalisis kondisi, ya, di mana, ya, menganalisis semua area organisasi yang membutuhkan perbaikan dan memahami arahan serta tujuan sekolah, ya kan? Nah, yang kedua, berdiskusi dengan stakeholder, ya, baik internal eksternal, ya. Nah, di mana sekolah memfasilitasi diskusi
dengan guru, siswa, dan pelajar, tenaga pendidikan, ya kan, dan stakeholder mengenai tantangan yang dihadapi di sekolah, ya. Nah, yang ketiga, menyusun visi dan misi, ya. Nah, di mana visi, ya, dan misi ini selalu mengarah pada cita-cita ke depan lembaga pendidikan, ya, terutama di sekolah, ya. Nah, yang keempat, transformasi, ya. Nah, di mana transformasi melakukan pembagian tugas dan tim, ya, agar semua elemen, ya, bertanggung jawab penuh terhadap visi misi tersebut, ya. Nah, yang terakhir, implementasi, ya. Nah, di mana wujud dalam program lingkungan sekolah, ya, branding sekolah, dan menjalin kerjasama, ya, dengan pihak pemangku masa depan pendidikan, ya. Yang lain ada lagi yang mau tanya? Oh, iya. Saya ingin bertanya tentang di dalam manajemen pendidikan, visi adalah target ideal jangka panjang. Nah, jika sebuah visi misi kepala sekolah sudah dirancang dengan sangat baik, namun evaluasi akhir menunjukkan pencapaiannya belum menyentuh sampai 100%. Apakah secara KPI ataupun indikator kinerja objektif dalam lembaga pendidikan tersebut langsung dikategorikan gagal, ataukah kemajuan atau progres yang terjadi di sepanjang proses tetap dihitung sebagai sebuah keberhasilan? Iya. Kemudian pertanyaan dari Bagas, ya. Ya. Nah, pertanyaannya, apabila visi misi kepala sekolah harus tapi tidak sampai tercapai 100%, apakah visi misi bisa dibilang gagal, ya, dalam pendidikan, ya? Nah, sebenarnya tidak, ya. Visi misi tidak bisa dibilang gagal meskipun tidak tercapai target 100%. Visi misi yang baik itu, ya, dan tidak sepenuhnya tercapai justru masih berharga, ya kan, dan memberikan dampak positif bagi sekolah, ya. Jadi visi misi yang efektif itu harus maju, ya, dan tidak bisa direalitaskan, ya. Artinya visi misi yang dibuat dengan baik sudah memperhitungkan bahwa pencapaian tidak mesti sampai 100%, ya. Karena itu adalah cita-cita yang mengarahkan sekolah terus maju. Yang membuat visi misi gagal bukanlah karena tidak mencapai 100%, ya, melainkan karena visi misi hanya menjadi kumpulan kata-kata indah yang dipajang di Pagura, ya, tanpa menyentuh kehidupan praktis sekolah. Nah, kemudian visi misi tidak diinternalisasikan, ya, dan diaktualisasikan dalam seluruh lapisan organisasi, ya. Nah, kemudian visi misi hanya digunakan untuk urusan administratif, ya kan, seperti supervisi atau akreditasi, ya. Nah, tanpa menjadi pemantik di sekolah, ya kan. Nah, jadi intinya visi misi yang bagus, ya, tapi tidak tercapai 100% bukan berarti gagal, ya. Karena visi misi adalah cita-cita yang mengarahkan sekolah terus berkembang, ya, dan yang gagal adalah visi misi yang hanya menjadi hiasan dan pajangan tanpa melakukan perubahan nyata, ya. Oke.
Baik. Ada lagi yang bertanya? Satu lagi pertanyaan? Saya Bu. Ya. Saya akan menanyakan tentang kepemimpinan. Jadi apakah yang menjadi tolak ukur keberhasilan kepemimpinan visioner itu Bu? Iya. Dan apakah sekolah mereka bertambah siswanya? Iya. Iya. Pertanyaannya bagus. Tapi di antara kalian ada yang bisa menjawab pertanyaan dari temannya nggak? Ada. Iya. Jadi Harni menanyakan apakah tolak ukur keberhasilan kepemimpinan visioner ini. Iya. Nah, kepemimpinan visioner ini bisa kita lihat bagaimana kemampuan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. Iya. Oh, iya. Jika ditanya apakah sekolah makin banyak muridnya, jumlah murid yang bertambah memang bisa terjadi, tetapi ini bukan menjadi tolak ukurnya. Iya. Yang menjadi patokannya ialah sejauh mana visi yang sudah dibuat kepala sekolah, apakah kepala sekolah itu sudah mewujudkannya. Iya. Selanjutnya, apakah kepala sekolah bisa memberikan dampak perubahan bagi sekolah tersebut. Nah, jadi intinya kepemimpinan visioner yang berhasil ditandai oleh peningkatan mutu pendidikan, kinerja guru yang baik, Iya. budaya mutu yang kuat, dan prestasi sekolah yang nyata. Semua ini tuh terjadi karena kepala sekolah visioner memiliki perencanaan jangka panjang Iya. yang mampu menumbuhkan perubahan, mengarahkan organisasi dengan visi yang jelas, dan menetapkan tujuan secara bertahap. Iya. Ya, baik. Jawabannya ya sudah tepat ya. Jadi, karena sudah diskusi kita di sini ya kan. Nah, setelah diskusi ya, saya ada ingin memberikan tugas ya. Nah, di sini saya akan memberikan tugas ya kepada adik-adik semua ya. Di RPS itu saya ada membuat 16 kali pertemuan ya kan. Nah, jadi ini pertemuan yang ketiga. Nah, adapun nanti pertemuan yang keempat dan yang selanjutnya ya kan. Nah, itu nanti kalian yang membuat tugas. Tugas itu dalam bentuk mini riset. Ya. Nah, jadi saya bagi ini ya. Siapa yang mendapatkan nomor 4 ya, minggu depan dialah yang akan mempresentasikan ini risetnya. Riset dia yang dibuatnya ya. Nah, kemudian tugas ya. Jangan lupa dikumpulkan. Ya. Kalau bisa sebelum pukul 00 WIB. Ya. Kirim ke email saya ya. Baik. Boleh ambil? Ya. Ya. Jadi semua dapat tugas ya. Baik, karena pertemuan kita pada hari ini ya cukup menyenangkan ya. Dari kalian sudah memberikan masukan ya, kemudian ada diskusi tanya jawab ya. Nah, baik kalau gitu ya, mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran ini saya persembahkan dalam unjuk karya PDD UKT PT. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa dan umumnya masyarakat luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.